Ya, pemirsa Landstok kali ini akan membahas seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Veronica, Indonesia versus e-commerce asing. Nilai transaksi e-commerce di Indonesia pada 2014 mencapai 34,9 triliun rupiah. Maka jelas e-commerce adalah lahan usaha yang kemudian menggiurkan ya. Ya, lalu dengan banyaknya pelaku e-commerce asing di Indonesia, sudahkah regulasi menjamin pelaku e-commerce Indonesia untuk bertahan dan bersaing dengan e-commerce asing serta sesuai dengan kebutuhan industri saat ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Ignatius Untung, pelaku e-commerce. Terima kasih Mas Untung panggilnya. Ya. Sudah ada bersama kami di Landstok. Ini berbicara tentang e-commerce, memang kan sedang proses berkembang juga ya sebenarnya di negara kita di Indonesia. Sejauh mana sih dukungan pemerintah, Mas Untung, sejauh ini? Sebenarnya sekarang di era Pak Jokowi cukup positif ya. Jadi banyak kebijakan-kebijakan yang juga banyak support. Kayak kemarin juga kan beberapa tahun lalu tuh Pak Jokowi kan sempat ke Silicon Valley ya, ke Amerika. Kita dalam tanda kutip mau belajar sekaligus mau mengajak, ayo deh transfer ilmu termasuk investasi mau masuk silakan gitu kan. Tapi pendekatannya agak beda. Mereka Pak Jokowi bawa beberapa pelaku e-commerce lokal, kan ada Pak Andrew Darwis dari Kaskus, ada Pak Nadiem dari Gojek, dan ada beberapa lagi lah. Jadi cukup positif sih. Terus kemarin juga waktu ada ricuh demo transportasi online. Oh ya. Saya ngebayanginnya mungkin kalau pemerintahnya masih pemerintah yang dulu mungkin agak berbeda gitu ya pendekatannya. Nggak berarti bagus atau jelek ya, tapi pokoknya berbeda aja. Tapi Pak Jokowi di sini melihat bahwa memang masanya sudah berbeda. Kita sudah tidak bisa ngelawan tren. Jadi undang-undang waktu itu memang tidak mengizinkan, ya ada beberapa batasan untuk transportasi online itu untuk berkembang, tapi ya sekarang sudah harus beradaptasi sudah harus beradaptasi. Jadi ya kan sampai ada omongan bahwa ya undang-undangnya saja dirubah untuk mengadopsi. Artinya secara dukungan memang terasa maksimal atau belum dukungannya sebetulnya? Kalau dibilang maksimal agak sulit ya, tiap orang pasti punya ekspektasi beda-beda. Tapi saya pribadi ngelihatnya sih sudah cukup positif ya. Niatnya baik, niatnya mau mendukung secara optimal. Bahwa ada area-area yang memang belum tersentuh ya wajar lah. Kan orang pasti nggak ada puasnya. Dan pemerintah juga yang diurusin kan banyak nih. Tapi kita melihat ada beberapa area, jadi jelas banget kayak masalah pajak juga dari pemerintah juga sempat kasih signal bahwa industri ini akan dapat keringanan pajak untuk berapa tahun pertama, karena dianggap ini industri yang masih infan, masih baby, masih baru. Jadi ya masih belajar jalan, sendiri. Kalau udah dibebani dengan begitu banyak biaya termasuk pajak nanti ya nggak. Tapi minat pengusaha lokal yang ingin menjadi pelaku e-commerce sendiri bagaimana kalau di Indonesia? Lokal akhir-akhir ini mulai tumbuh ya. Dulunya enggak. Satu karena memang Indonesia tidak punya sejarah punya bisnis online ya. Jadi memang kita mengadopsi dari luar negeri, entah dari Amerika atau yang dekat kalau dari Asia ya dari Cina, dari Korea, dari Jepang. Awalnya investor semua masuknya dari asing gitu. Jadi sebenarnya agak sulit sekarang kalau untuk harus mengidentify mana yang asing dan mana yang lokal. Ya masih ada beberapa yang lokal, tapi sebagian besar sudah blasteran ya. Nah, di beberapa tahun terakhir ini udah mulai ada beberapa konglomerasi Indonesia yang sudah masukkan dia dari ada Jarum Group lewat GDP Venture itu masuk, punya Kaskus, Blibli dan beberapa, lalu Sinarmas juga sudah masuk, terus Lipo juga sudah masuk kan ke Matahari Mall, dan banyak lagi. Pak Khairul Tanjung juga lewat Transcorp kan juga sudah detik.com kan juga ya punya dia dan lain-lain. Terus MNC Pak Haritanu juga sudah mulai dia. Ini geliatnya belakangan berasa sekali. Artinya secara pasar Indonesia dilihat sebagai pasar potensial. Sayangnya ini kemudian tidak dilihat hanya saja oleh e-commerce lokal, tapi e-commerce asing gitu ya. Justru mereka yang e-commerce lokal sudah ngapain aja untuk bersiap-siap menghadapi persaingan dengan e-commerce asing? Jadi kalau kita lihat ke belakang ya, terjadinya gimana? Jadi gini. Ada proses yang mereka struggling, e-commerce lokal struggling untuk mendapatkan funding. Jadi kalau dengar cerita-ceritanya founder itu mau cari funding dari lokal di beberapa tahun lalu susah sekali carinya. Karena ini bisnis yang agak rumit buat mereka. Jadi kalau biasanya orang mau bikin bisnis itu kan kasih business plan, kasih projection nih loh. Saya butuh dana sekian, saya akan BEP di tahun kesekian, that's why makanya dengan revenue sekian, proyeknya semua jelas. Nah, e-commerce ini bisnis yang agak unik karena kalau kita lihat prosesnya bisnis e-commerce cari funding, banyak venture capital yang tidak melihat
tidak mempertanyakan tentang revenue. Yang mereka pertanyakan adalah growth, user base-nya berapa yang bisa di drive itu. Selama user base-nya naik ya sudah. Jadi ini bisnis yang aneh. Contoh aja, contoh real kalau di Amerika ya, WhatsApp itu dibeli 19 triliun oleh Facebook, sampai hari ini masih nol, masih belum make revenue. Artinya ada bisnis yang belum make revenue, dibeli 19 triliun, itu hitung-hitungannya dari mana. Jadi buat mereka yang tidak begitu tahu bisnis e-commerce bekerjanya gimana juga jadi, loh ini bisnis bener apa enggak sih? Artinya kalau bisnis e-commerce sendiri sebenarnya apa ya, itu tergantung juga produk yang ada di dalamnya. Jadi kemudian untuk menghitung revenue-nya memang agak sulit, tapi untuk pengembaliannya secara month to month atau year to year itu memang beda ya, artinya tidak bisa diprediksi sama sekali per e-commerce-nya gitu ya. Jadi gini, bisnis e-commerce itu punya satu prinsip, ya pada umumnya punya prinsip yang dipegang adalah ketika kita punya user base besar, kita bisa cari cara untuk memonetize, gitu. Termasuk WhatsApp dibikin ya bukan untuk gimana, mungkin mereka juga nggak terlalu pikirin secara detail gimana sih monetize-nya, tapi sudahlah ketika kita bisa touch konsumen dengan segitu besarnya, which is sekarang WhatsApp paling besar sedunia kan, mereka ya apa aja, entah mau disisipkan iklan kah, entah mau dibikin berbayar, ya kayak sekarang WhatsApp itu kan sudah berapa miliar kan, berapa miliar, kalau bayangkan ya kalau satu pengguna di-charge Rp10.000 aja per hari, 10.000 kali sekian miliar udah uang yang luar biasa besar gitu. Jadi udah lebih dari cukup gitu. Jadi itunya sih yang bikin menarik sih. Oke, gitu. ya kita akan lanjutkan usai jeda Mas Untung, kami akan segera kembali, tetap di Last.